Pria ini baru saja diputuskan pacarnya menatap sebuah pil. Pria ini menelan pil ini. Tak butuh lama, hanya 30 detik. Obat ini bereaksi pada pria ini. Pria ini mampu memaksimalkan fungsi otaknya, bisa mendengar suara yang kecil, bahkan bisa mengingat apa yang pernah ia lalui dalam hidupnya. Pria ini bernama Eddie. Hidup Eddie berubah setelah minum pil ajaib ini. Sebelumnya dikisahkan, Eddie baru saja diputuskan pacarnya bernama Lindy. Hal ini dikarenakan Eddie adalah seorang pria pemalas. Bahkan sebelum berpacaran dengan Lindy, Eddie gugat cerai istrinya yang bernama Melissa. Eddie adalah seorang penulis pada sebuah penerbit. Namun karena Eddie malas, Eddie tak mampu menyelesaikan tulisannya. Bahkan selama 3 minggu, Eddie belum bisa menuliskan satu kalimat pun untuk bukunya. Eddie yang luntang-lantung. Setiap hari hanya mabuk di kafe. Eddie juga hanya bermalas-malasan di kontrakannya. Suatu hari, Eddie yang berpenampilan milik gelandangan ini disapa seorang pria yang saat ini sedang ada di jalan. Pria yang menyapa Eddie tak lain adalah mantan adik iparnya. Mantan adik ipar Eddie bernama Vernon. Vernon yang telah lama tak bertemu Eddie mentraktir Eddie minuman. Vernon merasa heran melihat Eddie yang mirip gembel. Bahkan Eddie pun menjelaskan bahwa ia sedang bad mood dan belum bisa menyelesaikan pekerjaan sebagai penulis. Vernon memberi Eddie sebuah pil. Namun Eddie menolak karena Eddie mengetahui bahwa Vernon mantan adik iparnya adalah pengedar narkoboy. Namun Vernon menjelaskan pil ini bukan narkoboy. Pil ini adalah pemacu otak, di mana manusia hanya menggunakan 20% kapasitas otaknya. Namun dengan pil ini, manusia bisa memaksimalkan kapasitas otaknya menjadi 100%. Eddie menolak karena hidup Eddie yang berantakan akan menjadi tambah bertenggelam karena narkoboy. Vernon pergi meninggalkan Eddie. Eddie yang bokeh mengambil pil ini, berharap pil ini bisa dijual dan bisa mendapatkan uang. Namun saat di rumah, Eddie menatap pil ini. Eddie yang sedang stres karena masalah hidupnya langsung menelan pil ini. Tak lama kemudian, Eddie bertemu seorang wanita. Wanita ini tak lain adalah istri muda pemilik kontrakan. Wanita ini langsung marah ke Eddie karena Eddie sudah menunggak bayaran sewa kontrakan. Wanita ini terus mengomel dan meminta Eddie segera melunasi sewa kontrakannya. Saat itu juga, obat yang baru saja Eddie telan mulai bereaksi, di mana Eddie langsung berubah. Segala sesuatu menjadi jelas. Otak Eddie langsung merespon wanita ini. Eddie menjelaskan kepada pemilik kontrakan bahwa wanita ini sedang stres karena tak mampu menyelesaikan tugas kuliahnya. Wanita ini terkejut. Eddie menjelaskan bahwa ia melihat buku yang wanita pemilik kontrakan bawa. Eddie memahami buku ini karena Eddie pernah membaca buku itu. Eddie menawarkan membantu wanita ini untuk menyelesaikan tugas kuliahnya. Dengan mudahnya, Eddie mampu membuat tugas kuliah pemilik kontrakan. Setelah selesai membuat tugas kuliah wanita pemilik kontrakan, Eddie kembali ke kontrakannya. Eddie yang langsung merapikan kontrakan yang berantakan. Setelah selesai menata kontrakannya, Eddie mulai menulis buku yang telah 3 minggu tak ia kerjakan. Tanpa lelah, Eddie pun mendapat berbagai ide untuk diungkap ke dalam buku tulisannya. Eddie menulis hingga menyelesaikan buku hanya dalam beberapa jam. Keesokan harinya, Eddie mendatangi kantor penerbitnya dan memberikan penulisan kepada pemimpin penerbit. Saat Eddie pulang, pimpinan penerbit menelpon Eddie. Pimpinan penerbit merasa kagum akan tulisan Eddie. Bahkan pimpinan penerbit meminta Eddie membuat lebih banyak buku. Namun Eddie tak memperhatikan telepon dari pimpinan penerbitnya. Eddie mulai memikirkan hal-hal besar yang bisa membuatnya cepat kaya. Tentu saja, Eddie langsung menemui Vernon.